Hai minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Siti Humairo Ramadani to moshimasu. Siti to yobarete imasu. Ima kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Oke, di sini ada mada. Sebelumnya kita mengetahui mada itu dalam kotoba artinya belum. Di sini ada mada nani-nani bertemu dengan keterangan positif yang artinya masih, dan mada yang bertemu dengan kalimat negatif artinya belum. Jika ingin menggunakan mada yang artinya masih, keterangannya itu harus positif. Dan ini juga biasa menggunakan te imas. Mada sering menggunakan te imas. Dan ini yang mada yang artinya belum, kata keterangannya harus negatif. Contoh, mada benkyou shite imasu, masih belajar. Kemudian ada mada hataraite imasu, masih bekerja. Kemudian ada contoh mada yang artinya belum, yaitu mada sukudai o shimasen, belum mengerjakan PR. Kemudian mada fuku o sentaku shimasen, belum mencuci pakaian. Jadi ketika ingin mada yang artinya masih, yaitu memakai keterangan positif. Jika ingin memakai mada yang artinya belum, yaitu kata keterangannya harus negatif. Kemudian ada nani-nani tekara yang artinya setelah. Jangan sampai tertukar dengan kara yang artinya karena atau dari. Di sini setelah itu sebelum bertemu dengan kara, ini kata kerjanya dirubah ke bentuk tk, baru bertemu dengan kara. Sedangkan kara yang artinya karena itu seringnya langsung maskara atau deskara. Kita langsung ke contohnya, yaitu tabe tekara teo araimasu, setelah makan akan mencuci tangan. Kemudian di sini ada bentuk tara. Di sini tara makna sejatinya yaitu kalau, tapi bisa juga diartikan dengan setelah, karena, atau ketika. Di sini cara merubahnya yaitu semuanya dirubah ke bentuk lampau. Contohnya ini kata kerja yang dirubah ke bentuk take kemudian ditambahkan ra. Dan ini kata sifati yang diubah ke bentuk lampau menjadi kata ditambah dengan ra. Kemudian ada juga kata sifat yang dirubah ke bentuk lampau futsu, yaitu data, ya, kemudian ditambahkan dengan ra. Kemudian di sini juga ada kata benda, sama seperti kata sifatnya, perubahannya yaitu menjadi data ditambahkan dengan ra. Jadi bentuk tara ini semuanya dirubah ke bentuk lampau dulu, kemudian ditambahkan dengan ra. Tetapi harus fokus ke dalam kata sifatnya atau kata benda, karena mereka berdua ini memakai bentuk futsu. Kemudian kita ke contohnya, yaitu zutto tattara sukaremas, kalau berdiri terus-menerus akan lelah, atau terus-menerus kalau berdiri akan lelah. Kemudian kono tabemono wa oishikattara mo kaitai desu, kalau makanan ini enak ingin membeli lagi. Atau juga makanan ini kalau enak ingin membeli lagi. Kemudian himadattara tomodachi to tenisu o shitai desu, kalau senggang ingin bermain tenis dengan teman. Kemudian ada kata benda ame dattara kasa o motte kudasai, kalau hujan tolong membawa payung. Dan di sini ada bentuk take bertemu dengan atode, dan kata benda yang dikasih partikel no bertemu dengan atode. Jadi sebelum bertemu dengan atode, kata kerjanya harus dirubah ke bentuk take.
dan kata benda harus ada partikel no-nya sebelum bertemu dengan atode. Dan D di sini juga bisa dihilangkan dan bisa juga diganti partikel wa. Kita langsung ke contohnya, yaitu tabeta atode shuku dai o shimasu. Setelah makan akan mengerjakan PR. Kemudian yaitu suri no atode sakana o tabemasu. Setelah mancing akan makan ikan. Jadi di sini sebelum bertemu dengan atode, kata kerjanya harus diubah ke bentuk take. Dan kata benda harus dikasih partikel no sebelum bertemu dengan atode. Kemudian ada nani take dan kata benda no bertemu dengan ued yang artinya setelah. Contohnya yaitu tabeta ued teo araimasu. Setelah makan akan mencuci tangan. Suri no uede sawa o abimasu. Setelah mancing akan mandi. Jadi di sini ini bentuknya sama dengan atode. Dan di sini ada juga yang sama, yaitu nani take yang bertemu dengan kata benda no, ada satuan dikasih partikel no, dan lama waktu bertemu dengan go yang artinya setelah. Untuk kata kerja take dan kata benda no dan satuan itu artinya setelah, tetapi untuk lama waktu artinya yang akan datang atau setelahnya. Jadi di sini satuan sama dengan kata benda, maka memakai no tidak dan waktu lama waktu tidak butuh partikel. Langsung saja ke contohnya, yaitu netago tabemasu. Setelah tidur akan makan. Kemudian undo no go nomimasu. Setelah olahraga akan minum. Kemudian hitotsu no go wa sumimasen. Hitotsu no go wa futatsu. Setelah satu buah, dua buah. Chunen go gambarimasu. Akan bersemangat 10 tahun yang akan datang. Jadi atode dan ued dan juga bentuk go ini maknanya sama-sama setelah, dan kanjinya juga sama. Kemudian ada satuan dan takaran dan lama waktu. Di sini satuan, takaran, dan lama waktu tidak membutuhkan partikel, apalagi partikel ga dan o, karena mereka merujuk pada kata kerja. Aktif yaitu menggunakan partikel o dan pasif menggunakan partikel ga. Jadi satuan, takaran, dan lama waktu itu tidak membutuhkan partikel. Contohnya haha wa ichigo o mitsu kaimashita. Di sini partikel o-nya bukan untuk satuannya, yaitu untuk kata benda yang berasal dari kata kerja aktif. Jadi haha wa ichigo o mitsu kaimashita. Ibu telah membeli 3 buah stroberi. Kemudian di sini ada otoko no ko ga sumimasen. Otoko no ko ga futari to onna no ko ga hitori imasu. Ada 1 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Dan di sini ada partikel ga, ada 2, dan to itu bukan partikel satuan. Di sini untuk partikel kata bendanya, yaitu onna no ko dan otoko no ko. Jadi jika dalam kalimat yang sering ada satuan kemudian ada partikel, itu partikelnya untuk kata benda. Kemudian jadi kata satuan atau takaran dan lama waktu itu
tidak membutuhkan partikel. Kebanyakan kalimat-kalimat itu tidak ada partikelnya. Kemudian di sini ada bentuk temo, demo, demo, kutemo. Ini yang artinya kalaupun. Makna sejatinya kalaupun, tetapi sering juga berubah sesuai kalimatnya. Contoh menjadi kalaupun, atau bagaimanapun, atau jikapun, atau meskipun. Di sini ada kata kerja yang dirubah ke bentuk tk, dan ini kata benda bentuk d. Ini d-nya berasal dari penggabungan dua kata benda atau sama seperti penggabungan kata sifat. Penggabungan dua kata sifat itu memakai d. Kata benda dan kata sifatnya sama menggunakan d. Kemudian ini ada sifat i, yaitu kute. Ini bentuk penggabungan kata sifat juga. Kemudian di sini ada beberapa contoh, yaitu make temo akimenai de kudasai. Kalaupun kalah, tolong jangan menyerah. Kemudian ada byoki demo gambarana kereba narimaseng. Meskipun sakit, harus semangat. Kemudian ada hima demo dokomo imaseng. Meskipun senggang, tidak pergi kemanapun. Kemudian ini bentuk kata sifat i. Bentuk kata sifat i samo kutemo purude oyogimas. Meskipun dingin, akan berenang di kolam renang. Jadi di sini bentuk kalaupun ini bentuk aslinya, tetapi jika dalam kalimat kadang berubah menjadi meskipun atau bagaimanapun. Kemudian di sini ada perubahan kata sifat. Yang pertama yaitu kata sifat i, ini bentuk sekarangnya dan ini bentuk lampau. Ini ada nani-nani des. Jadi ketika kata sifat i berbentuk biasa atau positif, tinggal ditambahkan des, i-nya masih ikut. Contohnya yaitu yasui des, artinya murah. Kemudian ini bentuk lampaunya, yaitu kata sifat i-nya dicoret, kemudian ditambahkan kata. Contohnya yaitu yasukata, telah murah. Kemudian ini bentuk negatifnya, yaitu kata sifat i-nya dihilangkan, ditambahkan dengan kunai. Contohnya yasukunai yang artinya tidak murah. Kemudian ini ada lampau negatif, yaitu kunai. Ini dari bentuk negatif kunai, tinggal ditambahkan kata tetapi i-nya dihilangkan menjadi kunakata. Contohnya yasukunakata, telah tidak murah. Kemudian di sini ada kata sifatna atau kata benda. Kata sifatna sama dengan kata benda. Jadi fungsionalnya sama dengan no, dimana dipakai ketika ada kata benda saja. Jadi ketika tidak ada kata benda, na dihilangkan, dan des, dewa, atau ja itu bukan kata benda. Jadi ketika kata sifat na bertemu dengan des atau dewa arimaseng, ja arimaseng, na-nya dihilangkan. Contohnya yaitu bertemu dengan des, ini bentuk positifnya, na-nya dihilangkan. Contohnya yaitu kirei des, yang artinya bersih. Kemudian ini bentuk lampaunya, yaitu sama, yaitu na-nya dihilangkan, bertemu dengan desta atau data bentuk futsunya. Contohnya yaitu kirei desta, telah bersih. Kemudian di sini bentuk negatifnya, yaitu kata sifat na-nya dihilangkan, kemudian bertemu dengan dewa atau ja arimaseng. Contohnya
kirei dewa arimaseng, tidak bersih. Kemudian di sini ada bentuk lampau negatif, yaitu bentuk negatif tinggal ditambahkan dengan desta. Contohnya yaitu kirei dewa arimaseng desta, artinya telah tidak bersih. Kemudian di sini ada kata benda. Kata benda itu sama dengan kata sifatna. Perubahannya juga sama, yaitu amedes yang artinya hujan. Bentuk negatifnya yaitu amedewa arimaseng, artinya bukan hujan. Kemudian amedesta yang artinya telah hujan, dan amedewa arimaseng telah bukan hujan. Jadi ketika kata sifat i, bentuk negatifnya itu artinya tidak, dan kata sifat na juga bentuk negatifnya tidak, tetapi untuk kata benda itu artinya bukan. Di sini amedewa arimaseng, bukan hujan. Ketika ingin mengatakan tidak turun hujan, maka dibawa kata kerjanya. Contohnya amega furimaseng, tidak turun hujan. Kemudian di sini ada cara menghitung mang dan oku. Mang yaitu 10.000, oku 100 juta. Mang dan oku ini tidak ada pengecualian untuk menyebutkan angkanya. Tidak seperti dengan ratus, yaitu ada samyaku, hapyaku, ropyaku, kemudian ada ribuan yaitu sangzeng. Jadi untuk mang dan oku ini bentuknya tidak ada pengecualian. Ini dibaca ichi, ini dibaca ju ichi, ini hyaku ju ichi, dan ini seng hyaku ju ichi. Ketika sudah berbentuk lebih dari 4, kita ambil 4 angka dari belakang, 1, 2, 3, 4. Di sini batas untuk menyebutkan mang. Contohnya yaitu ichimang, ichimang, seng hyaku ju ichi. Kemudian di sini ada beberapa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 4 dari belakang, itu menjadi ju ichi mang, seng hyaku ju ichi. Kemudian di sini ada hyaku ju ichi mang, seng hyaku ju ichi. Jadi untuk menghitung mang yaitu ambil dulu 4 angka dari belakangnya, kemudian di depannya berbunyi biasa. Ketika di belakangnya 4 angka baru dibaca mang. Contohnya yaitu hyaku ju ichi mang, kembali lagi seng hyaku ju ichi. Kemudian di sini ada langsung saja ke bentuk oku. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil 4 dari belakang, ini untuk dibaca mang, dan 4 ini kita ambil 4 lagi untuk dibaca oku setelah depannya. Contohnya ichi oku, kembali lagi ke seng hyaku ju ichi mang, seng hyaku ju ichi. Kemudian ini kita ambil lagi bentuk kita ambil lagi angka 4 dari belakang, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan di depannya ini dibaca oku. Contohnya yaitu ju ichi oku, seng hyaku ju ichi mang, kembali lagi seng hyaku ju ichi. Jadi untuk penyebutan mang dan oku itu tidak ada pengecualian, dan untuk mang itu diambil 4 angka dari belakangnya. Kemudian untuk oku 4 lagi, untuk mang 4 lagi untuk dibaca oku.
Watashi kara ichigo desu. Domo arigatou gozaimasu.